Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita pada saat ini bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dalam program Resapi Renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan, dan bersama saya Pendeta Tanto Kristiono. Namun lebih dulu saya ingin menyampaikan salam, kiranya damai dan sejahtera Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Amin. Kita akan bersama berdoa lebih dahulu. Maha besar Tuhan Allah, betapa kami merindukan firman Tuhan, agar hidup kami senantiasa disegarkan dalam Roh-Mu yang kudus, dan hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bersabdalah Tuhan di hati kami, karena kami sedia mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan saat ini akan saya bacakan dari Injil Lukas pasal 5, ayat 4, 5, dan ayat 8. Ayat 4 dan 5 demikian. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan tadi merupakan bagian dari kisah ketika Tuhan Yesus selesai mengajar orang banyak dari atas perahu, kemudian menyuruh Simon Petrus untuk menebarkan jalannya. Dan yang terjadi adalah ketika Simon Petrus dan teman-temannya itu menarik jalannya tidak kuat dan memanggil teman-temannya dari perahu yang lain untuk ikut mengangkatnya, dan jalannya hampir koyak. Ada hal yang menarik di balik kisah ini, Bapak, Ibu, dan saudara. Ketika Simon Petrus sebenarnya sedang enggan untuk menjalankan perintah Yesus, karena dia pikir dia adalah nelayan handal yang piawai dan sangat berpengalaman. Sedangkan Tuhan Yesus belum pernah sekalipun mencari ikan di Danau Genesaret. Nah, dari hal itu, maka Simon Petrus barangkali akan memikir bahwa siapa Tuhan Yesus ini? Belum pernah Tuhan Yesus menjadi seorang nelayan, dan yang lebih berpengalaman kan saya. Maka Simon Petrus merasa tidak enak hati, karena sebelumnya dia telah ditolong melalui ibu mertuanya, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan sementara Tuhan Yesus memerintahkan Simon Petrus itu sedang di depan orang banyak di pinggir Danau Genesaret. Artinya Simon Petrus akhirnya menurut saja apa yang difirmankan, diperintahkan oleh Tuhan Yesus itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika Simon Petrus tidak bisa menyembunyikan perasaan hatinya yang merasa dia adalah seorang nelayan yang handal itu, dengan mengatakan bahwa, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa."
Tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga. Seakan-akan ingin membuktikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu akan mendapatkan hasil atau tidak. Dan di luar perkiraan Simon Petrus, yang terjadi adalah mereka menangkap sejumlah ikan yang sangat banyak, bahkan jalannya hampir koyak. Itu pun masih dibantu oleh teman-temannya dari perahu yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, meskipun Yesus itu bukan nelayan seperti dalam anggapan Simon Petrus, tetapi Tuhan Yesus toh menguasai alam ini. Dia lupa bahwa Yesus itu mulia dan sangat berkuasa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika yang dikatakan oleh Simon bahwa mereka adalah nelayan handal, mereka telah mengaku bekerja sepanjang malam dan mereka tidak menangkap apa-apa. Mereka mengaku telah bekerja keras semalaman dan hasilnya kosong. Sebagai nelayan kawakan, Simon tidak malu untuk mengakui bahwa mereka gagal. Kegagalan itu diakui, mereka tidak mampu menangkap seekor pun. Bapak, Ibu, dalam pertimbangan logika dan pengalamannya sebagai nelayan, mereka tidak akan mendapatkan ikan lagi. Ini semalam sudah saya uber, tidak ada seekor ikan pun. Akan tetapi yang terjadi pada Simon akhirnya adalah ketaatan yang melampaui logika dan juga pengalaman. Taat untuk melakukan perintah Yesus. Itu yang kemudian Simon membuktikan sendiri. Dia taat meski pikirannya agak sulit menerima perintah Tuhan itu karena sudah semalaman tidak ada ikan. Namun ketaatan itu di luar dugaan Simon, tercipta berkat yang luar biasa. Begitu banyak ikan yang tertangkap sehingga mereka perlu bantuan dari teman-temannya. Bapak, Ibu, ketika Simon menyaksikan peristiwa tersebut, dia tidak merasa sebagai orang yang diberkati dengan sukacita, dengan memuliakan Tuhan, begitu. Dan dia juga tidak merasa bahwa dia sesungguhnya pantas menerima dari hasil ketaatannya itu. Ini yang menarik. Mengapa? Karena apa yang dijadikan jawaban Simon adalah ketika Simon itu tersungkur di hadapan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku karena aku ini seorang berdosa." Simon merasa tidak layak berdekatan dengan Yesus yang tadinya diduga tidak mampu dan tidak mengerti tentang hal dunia nelayan, cara mencari ikan. Simon merasa tidak layak. Begitu mengalami kedekatan dengan Yesus, dan Simon Petrus meminta segera menjauh darinya karena dia merasa berdosa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita tidak pernah mengetahui mengapa Simon melakukan hal seperti itu. Namun yang bisa kita duga bahwa Simon menyesal atas apa yang diucapkannya sebelumnya dan apa yang dilihatnya di luar dugaannya, dan itu membuat apa arti sebuah nelayan yang menangkap ikan semalam suntuk
ternyata Tuhan jauh lebih besar daripada ketenaran dan kebesaran dan pengalaman Simon Petrus. Dari itu kita melihat bahwa Simon Petrus mengakui keberadaannya sebagai manusia yang berdosa. Dan kiranya bacaan ini, firman Tuhan ini, juga membuat kita sadar siapa sih kita ini, karena ada Tuhan yang jauh lebih besar, Tuhan yang jauh lebih berkuasa ketimbang kita ini. Maka sudah selayaknya kita selalu menggantungkan hidup kepada kekuasaan Tuhan saja. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Dan bila firman-Mu itu akan menerangi pikiran kami, hati kami untuk kami bisa hidup berpadanan dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.